Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Hari ini saya akan coba melakukan review terkait saham mingguan, saham harian, rekomendasinya ya. Dan juga akan memberikan rekomendasi untuk esok hari ya. Yang pertama kita lihat dulu untuk IHSG ya. IHSG hari ini naik di 1,55%. Dan value-nya ada di 13,99 triliun. Beda sama yang kemarin turun tapi cukup lumayan banyak ya di 21,99 triliun. Ini untuk IHSG. Kita coba lihat saham-saham global seperti apa. Kita coba lihat TGA ternyata turun ya. Turun di 1,5 ya. Kita naik di 1,55, dia turun di 1,5. Ini bisa menjadi salah satu faktor kalau misalnya IHSG akan turun besok ya. Tapi kita lihat nanti analisanya seperti apa. Sebelumnya kita coba lihat saham gimana hari ini. Berdasarkan sektor yang paling banyak, yang ini pada naik semua ya, kecuali di konsumen nih. Di konsumen turun di 0,26%. Yang naik hari ini ada di aneka industri, properti, dan keuangan ya, yang cukup besar kenaikannya. Untuk top value-nya ada di mana ya? Kita coba lihat. Ada di Friend ya. Friend cukup lumayan ya. Volume transaksinya juga sangat banyak untuk Friend. Terus di bawah selanjutnya ada Asri, ada Agro, SMRA, Tower malah turun ya. Kita coba lihat berdasarkan top gainer. Banyak yang arah ya. Bimas, AGRS, Ikan, BNBA naik lagi ya. Terus INPC. Selanjutnya kita coba lihat top losernya. WIM yang biasa arah ini. Bank juga ya. Headg masih ini ya. Bank udah dua kali hari ini dia turun untuk bank. Apakah bank akan turun lagi esok hari, kita coba lihat ya. Padahal sebenarnya volume transaksinya cukup lumayan ya. Oke, kita coba lihat dari sektor properti lah ya. Sektor properti yang paling besar apa nih? BSDE ya. BSDE yang naik. BSDE ada Asri, CTRA, ADI ya. Oke, ini untuk IHSG dan saham-saham yang terjadi pada hari ini. Kita coba lihat dulu, ada informasi dari Ajaib bahwa Ajaib akan memberikan koin ya untuk teman-teman yang memakai kode referral di sini. Ini koin ini dapat ditukarkan dengan saham gratis dan gratis biaya broker ya. Bisa dilihat nanti di kolom deskripsi, ini ada link yang bisa teman-teman gunakan untuk menggunakan dan mendapatkan ini ya, kode unik koin tadi ya. Koin tadi, dan ini kode uniknya. Semoga teman-teman mendapatkan ini ya, GGRM, BBCA gitu ya. Karena jujur sebenarnya saya udah dapat ya. Kita coba lihat dulu ya. Saya udah dapat. Nah, ini. Saya udah dapat satu lot ya. Jadi kalau dilihat aja bagi teman-teman yang udah menggunakan kode referral saya, bisa menggunakan
koin ini untuk menukar dengan saham gratis, reksadana gratis, atau gratis biaya broker ya. Jadi nanti dipilih aja. Itu yang bisa saya infokan buat teman-teman, dan semoga ini menjadi peluang teman-teman untuk bisa mendapatkan cuan ya. Kita balik lagi ke IHSG. IHSG hari ini naik di 1,55%. Sebelumnya layarnya saya ganti ya. Saya coba layarnya jadi warna hitam supaya ada suasana baru aja ya. Kita lihat di sini MA5 harganya udah di atas MA5 ya. Terus kita coba lihat pakai Bollinger Bands. Ini sedikit lagi harusnya turun ya. Tapi saya melihat masih kemungkinan IHSG akan ada kenaikan ya. Itu dari Bollinger Bands. Kita coba lihat dari MACD, ada tren kenaikan, kemungkinan masih berpeluang. Berdasarkan Fibonacci kayak gimana, sekarang dia berada di garis ini ya, di harga 0,786 ini. Jadi garis resisten awal yang untuk bisa dilihat besok adalah di 6.360-an. Kalau dia bisa mengejar itu, kemungkinan selanjutnya dia akan naik ke 6.428 ya, sebelum dia akan mencapai di 6.500-an. Nah, ini bisa jadi patokan teman-teman untuk resisten. Dilihat besok. Kalaupun cut loss harusnya di sini ya, di 60283, paling rendah menurut saya ya. Ada di sini ya. Ada di 6208. Kenapa? Pertama, ini dari Fibonacci-nya udah ada garis supportnya di 0,618. Sama berdasarkan BB, garis supportnya sama-sama berdasarkan di 0,618 ini ya, jadi di 6.208. Ini untuk IHSG. Selanjutnya kita akan coba melihat rekomendasi mingguan ya. Mingguan bagaimana? Karena rekomendasi mingguan saya ini benar-benar 90% naik ya, 90% naik, tapi ada satu yang benar-benar mungkin belum tersentuh aja. Yang pertama ada ASI. ASI hari ini naik di 3,70%. Bisa dilihat di sini. Berdasarkan Bollinger Bands, saya merekomendasikan berdasarkan Bollinger Bands ya dalam minggu ini. Jadi harusnya ada kenaikan, dan memang ada kenaikan ya untuk ASI ini. Terus dia sekarang berada di atas garis MA5. Berdasarkan MACD juga kita lihat adanya tren kenaikan, dan semoga ini bisa naik ke atas ya. Terus berdasarkan Fibonacci, sebenarnya ini sudah di luar ya. Sebenarnya udah jatuh banget dia ya harganya ya. Harusnya dia besok bisa naik ke daerah support awal di 5.725, resisten awal ya. Yang kedua di 5.850, sebelum dia akan coba naik ke 5.975. Untuk harga terendah untuk cut loss, saya ngelihatnya di sini ya, di 5.425 dan 5.375, tapi kemungkinan itu kecil ya. Kemungkinan saya ngelihat itu sangat-sangat kecil, jadi untuk ASI masih berpeluang adanya kenaikan ya. Kalaupun koreksinya tipis, dan mungkin masih berada di daerah ini ya. Ini buat ASI. Selanjutnya ada Wika. Wika juga naik hari ini ya. Naik di 661%, cukup tinggi. Bisa kita lihat dia sudah keluar dari garis resisten awal di 0,236, dan selanjutnya dia akan coba naik ke sini ya, ke harga 1.900, sebelum dia akan coba
keluar di daerah 1930. Berdasarkan EMA 5 dia udah di atas, berdasarkan EMA CD juga sama seperti ASI tadi ya. Selanjutnya ada INTP. Untuk INTP sama, naik juga ya di 3,2%. Bisa kita lihat di sini dia masuk lagi ke daerah zonanya. Tinggal besok untuk resisten awal di 12.950 dan akan coba naik ke daerah 1.350 ya untuk INTP. Ini masih ada peluang kenaikan berdasarkan MACD juga ya. Jadi kenaikan hari ini tuh emang harus naik gitu ya. Kenapa saya bilang? Karena 90% dari Bollinger Bands ini menyatakan adanya kenaikan. Selanjutnya SMGR GR ya. Untuk SMGR juga naik hari ini di 4,66%. Hari ini dia keluar, sebenarnya dia udah keluar ya dari batasnya, terus dia coba naik. Hari ini cukup lumayan naiknya dan sekarang berada di nilai 0 dan 0,236. Support resisten awal ada di 10.825. Selanjutnya dia akan coba ke 11.025. Itu berdasarkan MACD juga ada tren kenaikan ya. Sudah ada tren kenaikan, garis birunya sudah menempel ke garis merahnya. Selanjutnya Jasa Marga ya, JSMR hari ini naik tipis di 0,96%. Bisa kita lihat berdasarkan MACD juga ada tren kenaikan. Akan ada garis bayang dari merah ini. Selanjutnya, terus kita coba lihat dia masih di daerah ini. Pada support resisten awal untuk besok ada di 4.240 dan selanjutnya dia akan mengejar ke 4.320 ya. Ini untuk Jasa Marga masih berpeluang adanya kenaikan ya dalam minggu ini, jadi cukup berpotensi. Saya lihat kalau untuk cut loss di sini ya di 4.180 dan tunggu aja di 4.120 dan dia akan balik lagi ke atas. Itu untuk Jasa Marga. Selanjutnya BMRI. BMRI juga naiknya tinggi ya di 6,91%. Kenapa saya bilang ya karena emang dari Bollinger Bands dia harus naik ya dan bisa dilihat trennya kenaikan dan masih berpeluang adanya tren kenaikan. Jadi untuk BMRI sepertinya mungkin besok masih ada koreksi tapi koreksinya tipis. Besok bisa dilihat resisten awal ada di sini ya di 6.675. Kalau dia bisa keluar di 6.700 dan dia akan sampai ke 6.825. Untuk CL-nya yang pertama di sini ya 6.375 terus di 6.200 ya. Tapi saya ngelihat nggak akan sampai ke sini gitu. Palingan besok dia masih di daerah ini ataupun masuk ke daerah sini sedikit ya untuk BMRI. Kalaupun itu ada ini ya penurunan ya. Nah, cuman satu ini nih yang agak kurang tapi naik ya sebenarnya. Hari ini dia sebenarnya naik. Oh enggak ya, enggak terlalu naik ya. Di 0,00%, jadi bisa kita lihat kenapa saya bilang ACES, maksudnya kenapa saya bilang Bollinger Bands itu 90%. Bisa kita lihat dari 7 saham yang saya rekomendasikan mingguan, semuanya ada kenaikan kecuali ACES yang dimana 0,00% aja ya. Tapi ya wajar sebenarnya, wajar aja dia masih masih ada penurunan karena emang harganya dia sebenarnya
di sini gitu. Dan dia tinggal coba naik. Besok bisa kita lihat kenaikan awal di harga 1560. Selanjutnya dia akan coba ke daerah 16.100. Kalau dia udah bisa keluar dari sini, dia akan coba naik besok di 16.655. Saya memprediksi kalau 7% gimana? Sampai mana ya? Kalau 7% berarti kenaikannya ada di sini ya. 1635. Jadi saya melihat ACES ini berpeluang sangat besar. Jadi benar bahwa Bollinger Bands ini 90% benar ya. Akurat ya, akurat lah. Akurat dalam menganalisanya. Kecuali ini aja nih, kecuali ACES saja yang tidak naik untuk hari ini, tapi dia bisa disebut 99% ya. 1%-nya tidak naik gitu ya. Ini buat rekomendasi saham mingguan. Kita akan coba lihat review untuk rekomendasi harian kemarin. Pertama ada KLBF. Untuk KLBF hari ini ada kenaikan 3,4%. Untuk KLBF berdasarkan MACD juga akan ada tren kenaikan. Bisa kita lihat ya, sebenarnya 5 hari dia sudah turun, sebenarnya emang harus ada akumulasi. Terus selanjutnya batas supportnya kita akan coba lihat. Hari ini dia berada di atas garis EMA 5. Pertama di sini ya, di harga 1530. Selanjutnya 1550 dan digabung dengan Bollinger Bands, kemungkinan dia akan sampai ke 1595. Kalau CL ya berarti di sini ya, di 1510. Selanjutnya 1465, paling terakhir di sini ya, di 1420. Tapi saya ngelihatnya kalau koreksinya koreksi tipis, tapi kalau ada kenaikan cukup lumayan ya, kenaikan ya, karena trennya emang harus ada tren untuk kenaikan. Ini untuk KLBF. Selanjutnya ada Wood. Wood hari ini turun ya, turun di 1,63%. Dan MACD menyatakan kemungkinan masih ada tren penurunan. Dia coba ke garis 0,236 terus tapi mental lagi ya sampai ke sini. Jadi kalaupun besok turun, CL-nya di sini ya, di 600, 590. Kalau dia udah nyampe di sini, nah saya rekomendasikan belilah harga sahamnya di 565 ini ya. Walaupun dia akan turun dikit, dia akan coba naik ke atas lagi ya. Untuk Wood masih berpeluang tinggi untuk adanya kenaikan ya. Kita coba lihat aja dalam esok hari atau 2 hari ke depan ya. Untuk Wood masih berpeluang. Karena sekarang dia berada di daerah ini ya. Di daerah 0,236 ke daerah 0,382. Di sini ya. Dan besok dia akan coba naik ke harga 610, terus akan masuk ke 620, terus 625. Kalau bisa dia bisa sampai ke 640. Itu untuk Wood. Selanjutnya ada SCMA. Untuk SCMA hari ini turun di 1,01%, tapi berdasarkan MACD adanya tren kenaikan, ya wajar ya, maksudnya penurunnya masih di batas wajar. Kita coba lihat di sini untuk SCMA berarti ini ya. Bentar. Kita coba lihat berdasarkan Fibonacci. Oke, berdasarkan Fibonacci berarti kita bisa lihat dia sekarang masih berada di garis 0 ke 0,236. Kalau untuk
CL ya saya melihatnya kemungkinan kalau harganya di 1850 ataupun 1820 ini, saya menyarankan untuk membeli ya, karena dia akan coba mantul ke atas. Walaupun dia akan ada penurunan tipis-tipis, tapi dia akan coba mantul lagi ke atas. Karena dia masih di bawah garis middle-nya BB ya. Terus untuk resisten awal mungkin besok dia akan ngejar ke harga 1990, selanjutnya ke sini ya, ke 2090. Ini untuk SCMA. Selanjutnya ada bull. Bull ini agak susah dikit ya. Volumenya juga terlalu banyak ya. Hari ini dia tipis naiknya di 0,65%. Bisa kita lihat tren berdasarkan MACD ada kenaikan, garis biru dan garis merahnya akan coba melakukan pertemuan, dan saya melihat bull berkemungkinan besar untuk naik esok hari besar ya. Ya walaupun nggak besar, tapi dia akan membentuk garis kenaikan untuk esok hari ya dari MACD-nya. Besok kalau harganya nyampe di sini di 292, saya sarankan belilah nggak apa-apa, di hold dulu untuk beberapa hari, karena saya memprediksi untuk bull masih berpeluang adanya kenaikannya. Untuk resisten awal dia di harga 330, selanjutnya di 340 sampai ke 370 ya. Ini untuk bull. Kita coba lihat besok ya seperti apa. Selanjutnya ada BRIS, untuk terakhir ada BRIS ya. BRIS hari ini turun tipis di 0,68%. Berdasarkan MACD adanya tren kenaikan. Jadi ini sedikit kenapa dia turun, karena dari BB dia menyatakan bahwa orang tidak terlalu banyak tertarik dengan BRIS untuk sekarang ya. Untuk sekarang untuk 4 hari yang kebelakangan ya, orang belum tidak terlalu banyak tertarik dengan BRIS. Jadi kemungkinan BRIS besok masih akan ada di garis sideways, ada ya. Jadi kemungkinan besok dia garis sideways-nya ada di 2650 hingga 3110 ya. Ini untuk BRIS, dan saya ngelihat ada tren kenaikan berdasarkan MA5-nya ya. Ada tren kenaikan, dan kalau untuk CL berarti besok ada di sini ya. Pertama di 2890, selanjutnya 2800, paling rendah mungkin di 2670 untuk BRIS ya. Tapi kalau berdasarkan MA5 kelihatannya kalaupun penurunan besok tipis, tapi saya ngelihatnya ada tren kenaikan untuk BRIS esok hari ya. Masih ada berpeluang untuk kenaikan. Besok dia akan coba ke daerah ke sini ke 2990, 3000 ya, 3000, dan akan coba naik ke 3120. Dan akan coba naik ke 3320. Itu untuk BRIS. Selanjutnya saya akan coba memberikan rekomendasi ya. Rekomendasi untuk 2 hari ke depan. Tapi cukup satu aja, karena menurut saya ini sangat ada peluang besar untuk teman-teman bisa mempertimbangkannya dalam membeli. Yang pertama ada namanya ULTJ. ULTJ hari ini naik di 1,65%. Berdasarkan MA5 dia sudah berada harganya udah ada di atas ya. Terus dia akan coba naik besok berdasarkan Fibonacci, akan coba masuk lagi ke harga 1545, 1550 sampai ke 1575.
Kalau untuk CL-nya berarti di sini di 1530, 1510, dan 1505. Tapi kemungkinan kecil untuk ULTJ akan turun ya. Tapi kalaupun turunnya tipis ya, tipis banget turunnya. Tapi saya ngelihat ULTJ berdasarkan MACD ada tren kenaikan. Di sini garis biru sudah ada arah ke atas, garis merah ada garis untuk menuju ke bawah. Jadi saya ngelihat ULTJ berpeluang untuk esok hari akan ada kenaikan. Ini rekomendasi yang bisa saya berikan untuk 2 hari ke depan. Hanya satu, karena saya melihat rekomendasi mingguan saya masih berpotensi untuk adanya kenaikan, dan rekomendasi hari kemarin juga masih berpotensi untuk adanya kenaikan ya. Sama satu lagi, saya akan coba mereview ya terkait saham BJTM ya. Ada yang nanyain di YouTube kolom komentar gimana BJTM. Saya coba review ya. Hari ini dia naik di 1,18%. Sekarang berdasarkan MACD akan ada tren penurunan. Tapi dari si bayangnya hampir sama ya. Belum menentukan sebenarnya indikatornya ya. Terus berdasarkan PB, harga wajarnya itu harusnya sampai ke 865 cuman ya. Tapi bisa lebih, bisa aja kan itu berdasarkan satu indikator ya. Terus kita bisa lihat kalau dia bisa harga ke sini 865, dia akan naik ke 875. Kalau dia bisa tembus 875, dia akan tembus ke sini ya. Dia akan coba lari ke 915 di daerah ini, daerah mana ya? 0,786 ya. Ya, di 0,786. Untuk CL saya melihat besok pertama di sini ya. Di 850, 845. Kemungkinan kalau udah turun di 820 buang aja ya. Saya ngelihatnya di situ ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang masih mempertanyakan, bisa dilihat. Ini analisa yang bisa saya berikan untuk BJTM. Tapi saya ngelihat masih ada kemungkinan untuk dia bisa naik. Itu terkait review sekaligus rekomendasi saya untuk 2 hari ke depan. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh juga nanti di kolom komentar. Kita juga boleh diskusi di sana, saran juga boleh, sangat kita terima. Dan jangan lupa bangun channel kita, subscribe, share, and like ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.